Matur nuwun. Sampun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai, saya hormati, juga seluruh pemirsa yang mengikuti kajian subuh ini melalui jaringan. Pertama, mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk yang merintis masjid ini, untuk yang membangun masjid ini, untuk siapapun yang telah menyumbang infak untuk masjid ini, termasuk untuk renovasi yang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan seluruh rezeki yang sudah diberikan diganti Allah, insya Allah, diganti Allah dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang sangat berarti di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita doakan yang sedang sakit, ya, mungkin ada di antara kita yang sedang sakit atau keluarganya, atau yang sedang menghadapi masalah yang belum memperoleh jalan keluarnya, atau yang sedang memiliki keinginan, cita-cita yang masih dalam proses untuk diraih. Insyaallah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan, Allah memberikan jalan keluar, dan Allah memberikan pertolongan untuk semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam sebuah hadis qudsi, ya, hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Ulangi saya, Bapak. Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Nah, itu artinya aku, kata Allah, akan bekerja sesuai dengan apa yang kau yakini. Aku akan bekerja sesuai dengan apa yang engkau yakini. Itu artinya kita ini di dalam beragama tidak cukup, Bapak Ibu sekalian, dengan percaya, tidak cukup. Tidak cukup dengan iman saja, tetapi yakin. Nah, itu yakin. Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa? Percaya? Ya, percaya. Tapi soal yakin itu perlu proses. Yakin itu perlu proses. Oleh karena itu, dulu saya pernah mengkaji tentang buku zikir tauhid afirmatif itu di sini. Kuncinya di sini.
Aku akan bekerja sesuai dengan keyakinan. Maka dulu pernah kita mengkaji ini, zikir tauhid ini. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah, kita membaca la ilaha illallah, itu kita yakin betul la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa merubah akhlaknya anak saya, akhlaknya pasangan hidup saya, akhlaknya keluarga saya, illallah, kecuali engkau ya Allah. Yang lain tidak bisa ya. Illallah, kecuali Allah. Engkau itu bisa, yang lain tidak bisa. Begitu. Yang lain tidak bisa, kecuali engkau ya Allah. La ilaha illallah. Sudah. Bapak dinyatakan oleh dokter dalam tubuh Bapak, di paru-paru Bapak umpamanya dinyatakan ada kanker. Sampai sekarang kan tidak ada obatnya Pak kanker. Yang ada adalah menjaga supaya kanker itu tidak berkembang. Nah, kalau sudah berkembang, perkembangannya kan sangat cepat toh Pak, sangat cepat. Nah, kita bisa mengendalikan Allah, ya kita tidak bisa mengendalikan kanker, itu tidak bisa. Dokter juga tidak bisa Pak. Yang bisa kita harus senang, satu ya, jangan susah, jangan marah, jangan sakit hati, itu. Lalu katakan la ilaha illallah, tidak ada ya Allah yang bisa menghentikan, begitu loh Pak ya, tidak ada yang bisa menghentikan berkembangnya kanker saya ini, illallah, kecuali engkau ya Allah, kecuali engkau ya, yang lain tidak bisa ya Allah. Engkau pasti bisa. Saya yakin. Oh gitu. Nah, ketika kita menyatakan sesuatu dengan yakin itu, rumusnya kembalinya kepada hadis qudsi tadi. Ana inda dzanni abdi bi. Lagi, ana inda dzanni abdi bi. Aku bekerja sesuai dengan kamu yakin atau tidak. Nah, gitu. Bapak pernah nggak melihat ada sebuah keajaiban yang dilakukan oleh orang yang tidak muslim? Bapak tahu? Ada nggak? Ada orang yang tidak muslim bisa melakukan sesuatu yang ajaib lah menurut kita. Pernah nggak melihat gitu? Ada. Dia bisa A, bisa B. Hebat. Itu kan yakinnya itu Pak. Sekarang kita tahu sekarang. Orang yang tidak mengakui Allah saja, yang dia yakin, itu memiliki potensi besar, kekuatan besar. Apalagi kita ini punya Allah. Loh gitu loh Pak. Kita ini punya Allah. Yang Allah itu sifatnya 99 Asmaul Husna. Allah pasti bisa. Kita yakin. Loh gitu Pak. Yakin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekarang Bapak, Ibu, atau pemirsa di rumah atau di kendaraan, sekarang diberi tugas oleh pimpinan, selesaikan masalah ini. Bapak katakan, la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada yang bisa membuat saya bisa menyelesaikan tugas ini. Ya gitu. Tidak ada. Illallah, kecuali engkau. Aku yakin. Engkau pasti maha kuasa memberikan kemudahan saya untuk menyelesaikan tugas ini. Karena kita yakin, tadi Allah mengatakan, aku bekerja sesuai dengan keyakinan. Nah ini loh Pak, untuk yakin itu
prosesnya tidak bisa hanya dengan pengajian, Pak. Betul. Itu harus dilatih, Pak. Dilatih, yakin, yang yakin. Dan Allah marah kepada orang yang hanya percaya tapi tidak yakin. Nah, gitu. Yakin. La ilaha illallah. Itu pokoknya diyakini. La ilaha illallah. Tiap hari diyakini terus. Kayak tentara itu. Tiap pagi harus sumpah setia. Akhirnya dia sampai sekian puluh tahun dia, luar biasa. Semangat bela negara itu kuat sekali. Sumpah terus sampai dia sumpah itu menjadi kekuatan besar pada dia. Nah, ini inti dari buku yang pernah kita kaji itu, la ilaha illallah. Dalam segala hal. Dulu pernah saya sampaikan pada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu terhormat, saya sampaikan ada ayat umpamanya ya, Pak ya. Ada ayat surat Hud ayat 44. Surat Hud ayat 44. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa ya, Di situ ada firman Allah, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qawmidh zalimin. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Ayat itu berkisah tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah sudah menghendaki banjir itu berhenti, maka Allah yang pertama dilakukan adalah memerintahkan bumi. Hai bumi, buka mulutmu. Lalu seluruh air itu, sekian juta kubik itu telan dalam sesaat. Loh, gitu Pak. Waqila ya ardu bla'i. Dan dikatakan kepada bumi, bumi, bukalah mulutmu, telan seluruh air itu. Setelah itu kemudian, kalau ini ditelan tapi hujannya tidak berhenti, maka tetap banjir. Allah mengatakan, wa ya sama'u aqli'i. Wahai langit, stop, jangan hujan. Jadi Allah bisa memerintahkan bumi untuk menelan air itu dalam sekejap dan bisa memerintahkan langit untuk menghentikan hujan. Nah, ayat-ayat seperti itu kan sebetulnya untuk mengajari kita yang yakin, Pak. Yang yakin. Allah Maha Kuasa menghentikan hujan yang begitu deras. Maka saya yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bisa menghentikan penyakit saya ini illallah, kecuali Allah. Engkau Maha Kuasa menghentikan air hujan dari langit, maka betapa mudahnya bagimu ya Allah untuk menghentikan penyakit saya. Loh, gitu loh Pak. Itu ayat-ayat itu mengajarkan sebuah keajaiban besar. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Jadi itu ana inda dhonni abdi bi. Aku ini bekerja sesuai dengan keyakinanmu, maka yakinlah. Kemudian di surat Yasin yang beberapa ayat sebelum terakhir itu, kita baca semuanya ya. Awalaisalladzi
Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Sekali lagi. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Artinya, apakah Allah yang sudah engkau ketahui maha kuasa menciptakan langit yang demikian besar, bumi demikian luas, dan di atas langit itu ada arash. Itu Allah bertanya, apakah Allah yang sudah bisa berbuat begitu tidak bisa menciptakan yang serupa? Oh gitu. Bala, Allah menjawab, pasti bisa. Oh gitu. Ini ngajari kita. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu. Allah Maha Kuasa menciptakan lagi dalam waktu yang kun fayakun. Maka kita harus yakin bahwa sesuatu yang kita harapkan itu nanti kalau Allah sudah bekerja, sudah menolong, bisa terjadi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa menyelesaikan ini illallah, kecuali Allah. Wah, luar biasa. Jadi kalau Bapak bisa membaca la ilaha illallah berkali-kali, ya Pak ya, dengan keyakinan seperti itu, Allah senang, berarti dia percaya bahwa aku ini memang maha kuasa. Baik. Lalu hadis itu panjang. Ya, hadis itu panjang. Lanjutan hadis qudsi itu, ini saya membahas ini karena saya diberi oleh orang dari Mekah buku ini. Mudah-mudahan yang memberi buku mengikuti kajian ini. Saya ingin menyampaikan ini supaya yang jauh-jauh membawakan buku dari Mekah ini mendapatkan pahala juga. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku, kata Allah, bersama dia jika dia mengingat aku. Wa ana ma'ahu idza dzakaron. Dan aku bersama dia jika dia mengingat atau menyebut namaku. Masya Allah. Allah bersama seseorang selama orang itu menyebut namaku, mengingat aku. Jadi orang ingat Allah itu sangat mulia, sangat mulia. Kapan menyebutnya? Nah ini, wa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika orang itu menyebut namaku, mengkaji firmanku, gitu ya, mempelajari hadis-hadis nabiku, maka dan sendirian, maka aku akan menyebut orang itu sendirian. Wa in dzakaroni fi malain. Dan jika orang itu menyebut namaku fi malain dalam beberapa orang, kayak begini nih, Bapak, Ibu, nah sekarang ada yang di streaming ini, ya itu. Ini berarti satu komunitas. Allah mengatakan, dzakartuhu fi malain khairin minhum. Maka aku akan menyebut orang itu dalam satu kelompok yang jauh lebih mulia dari kelompok di dunia itu. Berarti dengan siapa? Allah menyebut dengan siapa? Dengan siapa, Pak? Malaikat toh?
Jadi kalau orang itu sholat sendirian, aku mengingatnya sendirian. Tapi kalau orang itu sholat berjamaah, maka aku akan menyebut orang itu dalam satu kelompok yang lebih mulia dari semuanya itu. Bahkan Nabi pernah mengatakan, maukah kamu berkeliling jalan-jalan ke taman surga, Riyadhul Jannah? Para sahabat mengatakan, ya, ingin. Lalu Nabi mengatakan, kalau kamu ingin jalan-jalan di taman surga hari ini, gampang. Apa? Datanglah kamu kepada komunitas-komunitas, pada kelompok-kelompok yang sedang belajar agama, sedang zikir bersama, sedang baca sholawat bersama. Masya Allah, biasa. Itu seperti kita ini biasa, tapi menurut Allah engkau sekarang ada di taman surga. Dah. Jadi kalau orang itu mengingat Allah sendirian, Allah mengingatnya sendirian. Dan jika kita mengingat Allah, menyebut nama Allah itu dalam satu kelompok, Allah akan menyebut orang itu dalam kelompok yang lebih mulia. Ya bisa saja. Umpamanya pasti sekarang di sini, lalu Allah menyebut dalam kelompok malaikat-malaikat itu, ada hambaku namanya Siswanto. Sekarang dia sedang berzikir, ikut pengajian. Disebut. Loh gitu ya Pak. Masya Allah. Jadi sekali lagi Pak ya, saya tahu Bapak-Bapak Ibu sudah percaya, itu saya sudah percaya, beriman Pak. Tapi untuk menanamkan keyakinan seperti ini memang perlu proses panjang Pak. Perlu proses panjang. Kita tidak boleh Pak zikir atau berdoa kemudian ada keraguan, apa mungkin ya, lah itu tidak boleh Pak, itu kejahatan itu Pak. Allah kok diragukan, itu kejahatan, itu kejahatan. Oke, nah sekarang inilah yang jadi topik subuh ini, lanjutannya itu. Jadi poinnya tadi apa saja? Poin hadis tadi itu. Aku bekerja sesuai dengan keyakinanmu. Kalau anak kita, ya Pak ya, kemudian menyampaikan sesuatu, kemudian kita begini, oh no, nggak mungkin, ini nggak mungkin loh. Lah enggak mungkin ya Pak, ya mesti aja enggak terjadi. Tapi kalau kita meyakin, iya nak, bismillah, saya yakin Pak, Allah itu maha kuasa nak. Yakin, bismillah, maju nak. Loh, itu power Pak. Dia tersemangati, kita terisi imannya. La ilaha illallah. Yang kedua tadi, aku bersama dia selama dia ingat Allah. Yang ketiga, jika orang itu menyebut nama Allah sendirian, Allah akan menyebutnya sendirian. Kalau orang itu menyebut nama Allah, mengkaji nama Allah, belajar tentang agama Allah dengan beberapa orang, dengan dalam satu kelompok, maka Allah akan menyebut orang itu dalam kelompok yang lebih baik dari mereka. Nah sekarang yang berikutnya tadi, sudah berapa tadi ya? Sudah berapa tadi? 4 ya? 4. Berikutnya ini, wa in taqarraba ilayya shibron, taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau orang itu
mendekat kepadaku, ini Pak, shibron itu ini. Apa ini? Hah? Sejengkal. Oke. Aku akan mendekat kepadanya dhiro'an. Ya. Apa ini? Kamu kalau mau dekat kepada aku dan kamu itu mendekat kepada aku itu hanya sekian, sejengkal, aku akan mendekat kepadamu lebih dari itu, yaitu sehasta. Terus wa in taqarraba ilayya dhiro'an, kalau kamu mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekatmu ini. Apa ini? Sedepah. Jadi respon Allah kepada manusia ya lebih cepat, lebih luas daripada respon manusia kepada Tuhannya. Itu kalau diteruskan kan begini tuh Pak. Kalau cintamu kepada saya itu hanya sekian, aku mencintai kamu itu sekian loh. Lebih dari itu. Sudah. Ujung dari hadis itu, hadis qudsi itu, wa in atani yamshi, wa in atani yamshi, jika orang itu datang kepada saya berjalan, ataituhu harwalah, ataituhu harwalah, aku akan menyambutnya dengan berlari. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya dosa, jangan berkecil hati, tidak usah dibesar-besarkan dosa itu, sudah tidak usah dibesar-besarkan itu. Wong kita ini kalau minta ampun, satu ampunan Allah sudah akan mengampuni lebih dari itu kok ya. Kita mau kembali ke jalan yang benar, jalannya itu santai-santai, tidak seberapa serius, Allah akan menyambutnya dengan berlari ya Pak. Bapak kangen sama anaknya, tahu jalan, lalu bapak berlari. Wah, lebih dari itu, lebih dari itu. Ataituhu harwalah. Maka saya katakan, jika orang itu maju satu langkah dalam kebaikan, maka Allah akan mengirimkan sejuta rahmat untuknya. Hadis ini sangat populer Pak. Hadis qudsi ini sangat populer. Kalau Bapak ingin tahu teks Arabnya, silakan aja nanti dicari yang sejenis ini. Dicari saja hadis qudsi tentang Allah bekerja sesuai dengan keyakinan hambanya, tapi kadang-kadang dipotong Pak, dipotong sampai anak indadoni abdi saja itu. Nah, nanti kadang-kadang cari nanti yang lengkapnya itu seperti itu, lengkapnya seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kan ada juga Pak, hadis qudsi juga ya, yang diceritakan oleh Anas bin Malik ya. Anas bin Malik itu mengatakan, Anas bin Malik itu orang yang pernah ikut Rasulullah. Pernah ikut Rasulullah. Lalu dia bercerita, aku mendengar sendiri Rasulullah bersabda begini, kalau kamu berdosa dan dosamu itu sepenuh bumi, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Coba Pak. Senanglah Pak ya. Tolong
kepada teman-teman kita yang masih jauh, jangan ditakut-takuti terus, jangan diolok-olok terus, berikan yang ini Pak ya, yang menyenangkan begini. Siapa tahu bahwa dengan sentuhan-sentuhan begini, kan banyak tuh Pak orang-orang begini, sudah terlanjur kayak begini, sudah itu. Ada seorang wanita yang pernah berzina, seorang mahasiswi ini ya. Kemudian oleh teman-temannya itu gini, oh, kamu sudah begitu ya, teruskan sekalian, oh, gitu. Loh bener Pak ini, teruskan sekalian. Ini tidak beres ngomong begitu itu. Mbok ya disampaikan hadis seperti ini toh Pak ya, tidak apa-apa, sudahlah. Yang lalu sudah berlalu. Jadi akhirnya sampai lulus itu dia itu tetap sebagai wanita panggilan. Karena mendengar kata-kata, kamu ini sudah ini sekalian basah lah, teruskan saja itu. Ya Allah, lanjutkan ya gimana? Masya Allah, sampaikanlah begini nih, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa merubah saya menjadi orang baik kecuali Allah. Lalu kita doakan juga, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa merubah teman saya itu illallah, kecuali Allah. Gitu. Disampaikan juga, kalau kamu itu datang kepada Allah, kamu santai-santai, Allah akan menyambutmu dengan berlari. Nah ini Bapak-bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, tentang hadis qudsi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan ceramah agak panjang, karena hari ini ada wisuda. Saya harus bersiap-siap, tapi tidak apa-apa. Ayo kita diskusi sebentar. Kita diskusi sebentar tentang hadis ini. Silakan Pak, ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan. Ya. Pak Haji, monggo Pak Haji. Pak Haji, monggo, supaya rame, supaya hidup aja nih. Monggo, nih, ibu-ibu, monggo. Gimana Bapak? Betul Pak, betul lah ya. Jadi memberi harapan orang yang putus asa. Kenapa kamu putus asa? Coba kalau dia itu nasibnya terpuruk terus, lalu Bapak sampaikan ini, cobalah kamu itu, yakinlah kamu begini cara berpikirmu, yakinlah kamu, tapi bergeraklah kamu, gitu Pak ya. Bisa, kamu bisa. Allah itu Maha Kuasa. Saya besarkan hati. Saya ngajar itu seringkali saya sampaikan seperti ini Pak. Kemarin ada seorang mahasiswi yang datang pada saya, dia menyelesaikan buku, kamu siapa? Itu. Saya dulu, saya mendapatkan beasiswa dari BI Pak. Gitu. Nah, saya dulu sebetulnya semester 2 itu sudah putus asa. Lalu Bapak meyakinkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Saya katakan di kelas, saya tidak punya ilmu banyak. Mungkin kamu sudah tahu. Saya tidak punya uang untuk membantu kamu. Tapi saya punya satu kata, yaitu penyemangat. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Fil harokah barokah. Selama kamu mau bergerak, di situ akan ada jalan keluar. Sudah itu. Lalu saya tidak jadi keluar dari kampus. Saya alhamdulillah dapat menyelesaikan sekolah ini dan dia mempersembahkan bukunya untuk BI karena dia dibiayai oleh Bank Indonesia. Itu dia persembahkan buku itu. Andai kan kata-kata semangat itu mungkin tidak ada, mungkin ya dia sudah tidak selesai. Jadi Pak, betul Pak, jadi berikan semangat. Kita sudah tidak bisa memberikan apa-apa, justru ngebosi. Pak ya, sudah tidak memberikan uang ya enggak, modal enggak, doa enggak, justru gebosi. Itu toh, itu apa? Lah iya itu. Betul Pak, betul. Sampaikan hadis-hadis seperti ini. Wong ini hadis sahih kok, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Ini ada. Kalau yang satunya tadi itu, yang soal dosa tadi itu dari Anas bin Malik, orang yang pernah ikut sejak kecil Rasulullah. Kemudian hadisnya dalam kitab At-Tirmidzi ada kok. Diragukan.
Baik, ada lagi silakan. Ibu atau Bapak silakan. Monggo, silakan. Pak Haji, monggo Pak Haji. Ini apa? Belum ada. Ibu-ibu silakan. Itu loh, ada ibu-ibu. Allahumma sholli ala. Jadi Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya mau tanya Prof, ada cerita teman saya, beliau ini orang rumahnya mau ambruk, terus beliau itu tidak punya uang, ada tabungan untuk sekolahan anaknya, terus beliau berdoa, ingat orang tuanya, ibunya yang sudah meninggal, jadi beliau meminta tolong ke ibunya, ibu tolong bantu doakan saya, rumah saya mau ambruk, kehujanan dan sebagainya. Nah itu pripun Ustadz kalau minta doa, meminta tolong kepada ibu supaya beliau mendoakan saya? Ibunya masih hidup? Meninggal Bro, sudah meninggal. Tapi tidak lama beliau itu seakan-akan doanya dikabulkan. Nggak lama ada seseorang bahkan tetangganya sendiri yang membantu untuk memberikan dana itu. Pertanyaan saya itu Prof, gimana kalau mau meminta kepada ibu kita atau bapak kita yang sudah meninggal, tolong doakan saya Bu, Pak, itu pripun Prof? Biasanya kan kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal, tapi ini kebalikannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia ini tidak mendoakan ibunya, justru ibunya disuruh. Kata ibunya, aku ini mesti ini kon dongakno, saiki kon dongakno awakmu ya apa. Jangan Bu, jangan mendoa kepada Allah. Sebetulnya itu bisa tapi diganti. Mamanya kata-kata begini, ya Allah kabulkan doa saya ini sehingga saya berprestasi dan aku bisa membuat senyum ibuku dalam kuburnya yang dulu membesarkan saya. Loh itu boleh, ya toh Pak ya? Itu boleh. Ya, mereka melakukan seperti itu saking bingungnya Bu, saking bingungnya. Dia punya masalah, solusinya seperti apa gitu. Solusinya seperti apa? Nggak ketemu Pak Haji ini kalau ketemu Pak Haji langsung Allah berfirman, gitu. Langsung mantep ini ya, langsung itu ya. Dia bingung Pak, bingung. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang seperti itu. Jadi sebetulnya bisa diganti. Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku ini bisa mengenal Engkau, mengenal Rasulmu. Aku bisa membaca Quran. Itu karena jasa ibu saya almarhumah. Sekarang ya Allah, aku ingin melakukan sesuatu yang besar, menyelesaikan masalah ini. Berikan saya jalan keluar. Aku sukses dan aku ingin mengumrohkan atas nama beliaunya supaya ibunda dalam kuburnya itu tersenyum, senang-senang mendengar prestasi saya. Loh, boleh itu tetap Allah. Nah, orang bingung itu gampang disugesti Pak. Iya tuh gitu. Bingung itu gampang disugesti. Punya masalah besar, datang ke orang, dituruti ya orang konan dia. Tuku PT Ireng, ya, PT Ireng 10, si jini gorono gini, kan, insya Allah, karena dia itu bingung Pak, sukses dilakoni juga Pak. Ono mana, kono, topo, no Gunung Kawi kono, poso, dituruti Pak, bingung Pak, bingung. Nah di sekitar kita ini banyak orang bingung Pak. Di sekitar kita itu banyak orang bingung, nampak atau tidak nampak. Maka hati-hati kalau berbicara dengan orang. Jangan-jangan perkataan kita itu justru tidak menyemangati dia. Tapi katakannya sesuatu yang semangat itu. Maka saya kalau berhadapan dengan orang-orang seperti itu, minta doa, saya bacakan doa-doa yang repot-repot, enggak bisa Pak, bingung. Bisa wocon, la ilaha illallah gitu loh. Gampang toh, la ilaha illallah. Sama apa? Saya ini Pak punya pembimbing skripsi Pak,
tesis itu susah ditemui. Kalau ditemui itu mesti marah-marah, Pak. Itu ala gampang. Baca saja la ilaha illallah. Sakai donga-donga repot-repot ya gak iso. Ya terus tambah keliru kabeh. Engko keliru. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Keliru kabeh. Engko tamu keturun pembimbingnya keturun, dek keturun pisan toh. Ya saya cari la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah, yakin Allah bisa menundukkan hatinya pembimbingmu. Jangan dikira Allah tidak kuasa. Yakinlah, percayalah. La ilaha illallah. Kamu baca terus. Dan nanti Allah akan bekerja. Karena kamu yakin tentang hal itu, Allah bekerja untuk itu. Nah, gitu aja sederhana. Ada lagi? Cukup ya? Kalau masih ada lagi tidak apa-apa. Cukup? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunilah kami semuanya ya Allah, orang tua kami dan seluruh orang-orang yang telah mendahului kami yang wafat dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jika di dalam hati kami masih tersimpan sakit hati, marah, kecewa, dendam dengan seseorang, kami tidak mampu untuk menghapusnya, tapi Engkau pasti dan kami yakin Maha Kuasa untuk mencabutnya dari hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu belum punya buku ini siapa? Bapak belum? Monggo silakan, Pak. Semuanya belum? Masa sih, Pak? Bapak, terus suwe biyen kok. Monggo. Ya, monggo.